mesra-mesraan. Gitu aja ceritanya. Yang mana Adam, mana Hawa nggak pernah ditanya. Kenapa Jabal Rahmah? Kenapa Adam dan Hawa ketemunya di Jabal Rahmah, bukan di Jabal Uhud, bukan di Jabal Nur? Itu kalau tanya. Kamu ke Madinah? Madinah Pak? Jarak kemana aja? Pasar kurma Pak. Berapa kilo kurma belinya? 30 kilo Pak. Itu udah sukses kamu hajinya. Ya paling tidak membahagiakan tetanggalah dengan kurma. Bohong, nggak ada yang didapat. Harusnya haji jabatan apa rumah? Yuk sekarang rukun Islam aja. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Sudah jadi jabatan belum? Kalau sudah jadi jabatan, ada pertanyaan lagi dari saya. Sudah menyeberangkan diri kita yang mana? Ini judul gak geser-geser, ini udah 1,5 jam. Ada pertanyaan kan di sini sekarang? Ada pertanyaan? Apa pertanyaannya? Loh, kok agama bagi saya malah jadi rumah? Jadi sombong karena sudah punya rumah. Rumah saya ini. Rumah saya yang paling bagus. Selain rumah yang saya, semuanya salah. Gitu. Gitu. Jadi tidak toleran. Apa sih tujuan agama yang sebenarnya? Tujuan agama itu yang paling utama adalah menjadi pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Udah dibahas tadi. Gak perlu diulang ya. Oke. Dunia apa tadi? Saat ini. Akhirat apa? Masa depan. Hari kemudian. Yes? Mau? Saat ini dan masa depannya bahagia. Gimana caranya? Kan sudah dikasih tahu caranya tadi. Merasa bahagia kapan? Saat ini. Ya. Jadi bahagia itu tidak usah nunggu. Ya. Nunggu rumah bagus. Nunggu anak pada selesai, nggak usah. Ya mau bahagia aja. Sesederhana itu kok. Latih. Makanya tadi dikasih tahu sama saya. Pagi-pagi sebelum melakukan apa-apa, coba merasa bahagia dulu. Coba lihat saya, apapun yang Bapak Ibu lakukan jadi mudah, jadi menyenangkan. Coba aja. Tapi kalau pagi-pagi sudah kemurungsung, sudah stres, ya, sudah banyak konflik, lihat saya, berarti kita sedang memancarkan energi dengan frekuensi konflik. Yang datang apa? Hal-hal yang tidak menyenangkan datang. Nah itulah kita. Pengen sehat, ceritanya sakit mulu. Tiap ketemu orang udah langsung pasang badan. Aduh, kunaon ibu? Cara rangke. Harusnya udah walaupun sakit postur sehat aja. Gimana bu? Kabarnya alhamdulillah sehat. Sugan dibawa itu menjadi cager. Cara rangke. Segala karaos. Ya orang lain yang tadinya berpikir kita sehat pun jadi berpikir sehat, berpikir sakit, betul nggak? Udah gitu diumumkan di status, betul nggak? Sedunia baca statusmu lagi sakit, makanya tercager-cager. Jadi agama itu harus menjadi pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi artinya dunia itu mengajarkan kepada kita untuk fokus, bahagia di sini, saat ini, seperti ini, sekarang.
Jadi pulang dari sini tidak boleh lagi mengabaikan kebahagiaan saat ini. Apapun yang di luar, kalau di sininya selalu beres, Bapak Ibu, yang di luar akan mengikuti. Saksikan saya. Jadi agama hadir sebagai sarana pengenalan diri kepada Tuhan. Nah, harusnya agama itu menyeberangkan. Asalnya nggak kenal Tuhan, kita belajar agama, jadi kenal sama Tuhan. Agama juga menjadi sumber nilai moral untuk mengendalikan hawa nafsu. Asalnya hawa nafsunya tidak terkendali, tidak bermoral. Beragama, jadi bermoral. Itu nyeberangkan. Ini malah beragama tambah gak bermoral. Ada nggak yang kayak gitu? Oh banyak, saya baru tahu Ibu. Saya nanyanya ada, jawabannya banyak. Agama itu untuk membentuk akhlak yang mulia. Ini harusnya nyebrangin kita semua tuh, ya. Pengenalan diri kepada Tuhan, asal nggak kenal jadi kenal. Ya, menjadi sumber nilai moral untuk mengendalikan hawa nafsu. Asalnya nafsu yang tidak terkendali, dengan agama jadi terkendali. Membentuk akhlak yang mulia, asalnya akhlaknya amburadul, jadi terpuji akhlaknya karena agama. Coba tanya sekarang, apakah sudah begitu agama bagi Bapak Ibu? Nah kalau tidak, berarti pertanyaannya ada apa yang salah dengan agama saya? Agamanya tentu tidak salah Bapak Ibu, tapi sikap kita terhadap agama, pemahaman kita terhadap agama, itu yang harus diperbaiki. Agama menjadi perekat hubungan sosial antar manusia. Yuk, betul apa tidak? Apa dengan agama Bapak Ibu menjadi semakin toleran? Semakin rekat gitu hubungannya? Saya tanya, mohon maaf. Dengan yang agamanya Kristen, tambah akrab? Seagama aja Islam berantem terus. Dengan yang agamanya Hindu? Ini saya kan bicara agama. Harusnya agama itu menjadi perekat. Bapak Ibu saya kasih itu, agama itu sudah moderat. Cara beragamanya saja yang harus diperbaiki menjadi tidak moderat. Agama itu sudah toleran. Makanya ada kata-kata dalam Islam, la ikraha fiddin. Kan tidak ada paksaan dalam agama. Malah memaksa orang lain. Aneh. Ini jujur nih Bapak Ibu, ya. Nikah seagama enggak? Seagama kan? Oke. Seagama kan? Kan sama kan agamanya? Tambah merekat gak? Saya malas nanya gini sebetulnya. Karena saya udah tahu jawabannya, makanya jawabannya cuma ketawa aja kalian itu. Agama itu sarana pembangun kesadaran. Betul nggak? Agama sudah membangun kesadaran. Kita beragama tambah sadar, tambah gak sadar. Ulangi. Ayo, jadi agama itu harusnya nyebrangin kita kemana tuh? Kan mau bahagia dunia dan akhirat. Nah untuk bahagia dunia dan akhirat itu kita harus nyebrang. Satu, agama itu harus menyeberangkan kita. Kenal kepada diri sejati kita, kenal kepada Tuhan kita. Dua, agama menjadi pengendali hawa nafsu. Tiga, agama bisa menyeberangkan kita, akhlaknya tambah mulia. Empat, agama menyeberangkan kita menjadi tambah rekat hubungan sosialnya, bukan tambah banyak konflik. Saya sudah membuat agama jadi seperti itu, Bapak Ibu. Saya ke Bali, saya ke mana-mana. Ketemu saudara-saudara saya dari segala keyakinan, dari segala agama. No problem.
sudah ketemu talinya. Saya tetap beragama Islam. Saya tetap mengambil jalan saya yang ditakdirkan semesta lewat orang tua saya. Agama menjadi jembatan yang bisa mengantarkan kita membangun kesadaran. Coba dari yang saya bicarakan ini, yang mana yang sudah nyebrang? Ayo jawab dong. Gak ada satupun yang udah nyebrang. Kesadaran nyebrang belum? Ya udahlah, gak apa-apa. Ini jangan-jangan jembatannya ambruk. Ini yang mau lewat Toronton, jembatannya terbuat dari bambu, ala kadarnya. Nah inilah banyak sekali orang beragama ala kadarnya. Cuman selesai di KTP, biar diaku beragama oleh Pak RT. Gak serius belajar agama. Padahal agamanya harus kokoh. Karena dia jembatan. Makanya saya nggak main-main bicara tentang agama untuk pribadi saya. Saya belajar Quran yang serius, saya belajar hadis yang serius, saya membaca kitab-kitab yang serius. Saya serius. Saya belajar buku fisika serius. Saya belajar matematika serius. Saya belajar agama serius. Saya baca Ihya Ulumuddin serius. Saya baca Aluma serius. Saya baca Risalatul Qusariyah serius. Saya baca Sirul Asror serius. Saya baca Mi'raj As-Salikin serius. Saya baca Minhajul Abidin serius. Serius. Karena saya ingin membangun jembatan yang kokoh supaya saya bisa nyebrang. Kalau jembatan saya bolong-bolong, bagaimana bisa nyebrang? Clear Bapak Ibu? Tadi di awal saya cerita yang enteng-enteng tadi itu ya, enteng-enteng dikasih pertanyaan. Sebenarnya untuk ngecek ini udah bener belagamanya atau belum? Kan tadi dicek dulu ya. Dikasih pertanyaan sederhana. Masih ingat ya cerita tadi ibu-ibu ya? Ya. Masih ingat pasti selesai ini cerita yang itu aja yang kalian ingat pasti. Yang lain-lain ingat lagi. Yuk lihat. Sebagai pedoman hidup berarti apa? Agama itu memberikan arah dan tujuan yang jelas agar hidup manusia lebih teratur dan seimbang. Udah seimbang belum? Sudah teratur belum? Nah, teratur itu bahasa agamanya adalah Islam, Bapak Ibu. Jadi Islam itu artinya teratur. Makanya la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kalau belum teratur. Dari keteraturan itulah munculnya kedamaian, keselamatan. Kan begitu Bapak Ibu. Ih, keren sebetulnya. Agama pembentuk moral dan akhlak, menjadi rem atas perilaku buruk yang membentuk karakter yang memuliakan sesama. Jadi harusnya makin tinggi agama seseorang, makin cerdas cara memuliakan orang lain. Wah, kalau dibedah kayak gini jadi selama hidup kemana aja nih gue. Agama menjadi sarana pengenalan dan kecintaan kepada Tuhan. Kenal dulu, cinta dulu Bapak Ibu. Kenal dulu, cinta dulu. Saya pernah nanya sama orang, kamu cinta gak sama Allah? Cinta banget. Kenal sama Allah? Gak tahu. Jadi kenal dulu, cinta dulu. Lah, dalilnya udah jelas kan? Witing tresno, jalaran soko. Nah, itu dalilnya udah ada di Nusantara. Timbulnya tresno itu karena sering ketemu. Ketemu belum, cara ketemunya gak tahu, tiba-tiba bilang cinta. Itulah cinta pangeretan, ujung-ujungnya ngatur-ngatur Tuhan. Betul nggak? Iya, baru tahajud kalau bangkrut. Berarti kan tuh yang begitu bangkrut bisnisnya tahajud. Coba lihat tuh, tambah bangkrut kan? Pengalaman tuh yang belakang ketawa.
Harusnya kan tahajud itu ya memang tahajud aja, karena ingin berkomunikasi dengan Tuhan, digerakkan oleh Tuhan. Kan waktu tahajud bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Benar baca Bismillahirrahmanirrahim? Waktu mau tahajud bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi tahajud itu bukan atas nama bangkrut, bukan atas nama penyakit, bukan atas nama keluarga berantakan, bukan kan? Bukan kan? Jadi atas nama siapa? Atas nama Allah. Kan kamu bacanya Bismillah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi antara yang dikatakan dengan di dalamnya udah beda, kacau jadinya. Jadi agama juga ya harus menyeberangkan kita untuk bisa menciptakan ketentraman jiwa, memberikan rasa tenang, pengharapan, keselamatan yang baik dalam menghadapi kehidupan di dunia maupun setelah kematian. Begitu enggak? Udah nyebrangin agama jadi tenang. Ini agama lah saya nanya ini, karena kalau lihat wajahnya sih belum. Apa sih tujuan para rasul diutus ke semesta ini? Kan para rasul itu oleh kita dipahami sebagai orang-orang yang katanya membawa agama. Yes? Yes? Coba Nabi Muhammad aja bilangnya gimana? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke semesta ini untuk memuliakan akhlak. Itu ternyata. Nabi Muhammad datang ke dunia bukan ngajarin idgham biguna. Apa tadi kata Nabi Muhammad? Gak ada saya baca, aku datang ke dunia ini untuk mengajarkan ikhfa, idgham, iqlam. Ada gak hadisnya begitu? Innama bu'istu liutammima makarimal. Aku datang ke semesta ini untuk memuliakan akhlak. Nah, terus syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Apa kabar? Itu adalah jembatannya. Harusnya kalau sudah benar-benar melakukan rukun Islam, akhlakmu ya Islam. Harusnya akhlakmu ya Islam. Islam tuh damai, selamat, teratur, bersih. Saya malu aja kalau berkunjung ke negara yang tidak pernah cerita agama, tapi bersih. Bersih segalanya. Sungainya bersih, halamannya bersih, jalannya bersih. Pemerintahannya pun bersih. Ada warga Indonesia yang tinggal di Inggris, minta konsultasi dengan saya 1 jam via Zoom. Udah saya kabulkan. Saya ngobrol banyak dengan beliau. Kenapa ibu nggak mau balik lagi ke sini, pengen tinggal di sana? Jawabannya apa? Saya tidak siap untuk hidup di negara yang tidak teratur. Karena di sini semua peraturan ditegakkan. Di sini tidak bisa sogok menyogok. Tidak ada uang pelicin, gak ada katanya. Di situ aturan dibuat pemerintah dan ditaati oleh pemerintah dan masyarakatnya. Akhirnya apa? Kehidupannya terjamin semuanya, aman. Gak mau balik ke sini. Katanya saya tidak siap hidup di negara yang tidak teratur. Saya bukan sedang membandingkan negara kita dengan negara lain, tidak. Tapi apakah kita tidak mau gitu menjadi negara yang beradab? Betul nggak? Hari ini mahasiswa turun ke jalan,
Kelompok-kelompok masyarakat, ormas-ormas turun ke jalan, menyuarakan sesuatu. Dan sesuatu yang disuarakan itu kan perubahan sebetulnya. Betul nggak Bapak? Saya yakin ya, teman-teman yang sekarang sedang menjabat itu, masa tidak mau mengabadikan jabatannya gitu untuk keabadian? Dengarkan keluhan masyarakat, karena kalian semua bisa ada di situ. Kedaulatannya dari kami. Kalian tidak ada di situ kalau nggak ada kami. Jangan abaikan kami, masyarakat, biar mereka semua dengar. Apa tujuannya para rasul datang ke dunia ini? Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan, aku diutus ke semesta ini untuk memuliakan akhlak. Tadi instrumennya syahadat, sholat, zakat, saum, itu instrumen, itu alatnya. Dan sekarang pertanyaannya, kenapa instrumen itu kita lakukan bertahun-tahun tapi tidak menyeberangkan kita? Karena instrumen itu semua sudah jadi rumah. Harusnya itu instrumen jadi jembatan. Saya sederhanakan judulnya supaya gampang dimengerti, ya, karena semua tahu bedanya jembatan dengan rumah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri diutus ke dunia itu untuk menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu coba pahami kata-kata ini. Rahmat itu artinya cinta. Beliau itu diutus ke dunia bukan untuk sekelompok manusia, tapi menjadi sumber cinta bagi semua makhluk. Lucu kalau saya berdoa Rahayu Sagung Dumadi ditertawakan. Ada yang mentertawakan saya karena doanya Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu Sagung Dumadi itu artinya yakin semua makhluk hidup di semesta ini berbahagia. Bukankah itu rahmatan lil alamin? Cuman pakai bahasa Nusantara. Ini ada yang salah di otak kita. Saya baca Rahayu Sagung Dumadi ditertawakan. Padahal doa ini adalah doa yang cocok dengan tujuan Rasul diutus ke dunia, menjadi rahmat bagi semua alam, menjadi sumber cinta, rahmatan lil alam. Saya ingin menunjukkan